Baik, saya di sini akan mempresentasikan pertemuan dari kedua hingga pertemuan ketujuh yang dimulai dari pertemuan kedua dengan judul Ekonomi Moneter Islam. Ekonomi moneter Islam adalah suatu cabang ilmu moneter yang membahas tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkat harga dan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Konsep dasar moneter. Ekonomi moneter konvensional memiliki tujuan yaitu hanya untuk bertransaksi dalam mencari profit saja dan masih memiliki beberapa spekulasi dan mengandung unsur bunga. Sedangkan dalam moneter Islam, kebijakannya tidak terdapat instrumen bunga. Baik, selanjutnya untuk pertemuan ketiga dengan judul Dasar Pemikiran Moneter dalam Sistem Keuangan Islam. Dasar pemikiran yaitu terciptanya stabilitas permintaan uang dan mengarahnya pada tujuan yang penting dan produktif. Tujuan sistem moneter Indonesia, BI bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini tercipta dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI yang diubah menjadi Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Kestabilan rupiah yang dimaksud adalah mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi pertama, kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dalam perkembangan laju inflasi. Untuk dimensi kedua yaitu tercipta dengan membangun nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara asing. Keempat yaitu dengan judul Teori dan Konsep Dasar Keuangan Islam. Lembaga keuangan Islam adalah suatu lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Di dalam kegiatan operasionalnya yaitu terdapat 5 prinsip maqasid syariah, yaitu yang pertama agama. Kebutuhan yang paling utama bagi setiap manusia yaitu adanya pedoman untuk menjalankan kehidupan secara baik dan benar. Yang kedua itu jiwa atau nafs. Prioritas kedua setelah agama yaitu menjaga jiwa. Maknanya yaitu memenuhi segala keperluan yang berkaitan dengan menjaga eksistensi kehidupan diri manusia dan menjauhi dari segala yang menimbulkan kematian. Yang ketiga akal. Islam juga dibuktikan dengan tegasnya menegaskan akal bahwa adalah akal yang sangat penting dalam menjalankan sebuah kegiatan. Karena itu, Allah memerintahkan manusia dalam menuntut ilmu untuk mencari sebanyak-banyaknya. Yaitu yang keempat, keluarga atau keturunan. Keturunan berperan fungsi untuk menjaga komunitas generasi seorang individu. Kebutuhan ini memiliki urgensi untuk menjaga keberlangsungan eksistensi kehidupan seorang manusia. Yang terakhir, harta atau mal. Tidak dipungkiri bahwa harta menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Bukan hanya untuk kebutuhan di dunia saja, tetapi juga untuk kebutuhan di akhirat. Selanjutnya yaitu pertemuan kelima dengan judul Konsep Uang dalam Islam. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan jasa. Uang agar dapat menjadikan tolak ukur harus memenuhi persyaratan dengan tujuan agar sesuatu yang dianggap uang dapat diterima masyarakat dan dapat digunakan sebagai alat menukar oleh seluruh masyarakat. Jenis-jenis uang diantaranya yaitu uang barang, uang logam, uang bank, dan uang kertas. Dalam ekonomi Islam, konsep uang bukan hanya untuk sekedar uang kapital saja, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat agar tercapainya maslahah. Selanjutnya untuk pertemuan ke-6 dengan judul Pasar Uang Syariah, yang dimulai dengan perbedaan pasar uang dan pasar modal. Pasar uang adalah pasar di mana diperdagangkan surat-surat berharga jangka pendek yang dimana perusahaan membutuhkan dana untuk masa yang singkat. Yang kedua, pasar modal. Pasar modal adalah tempat pertemuan antara penawaran dan permintaan surat berharga. Di tempat inilah para pelaku pasar dan badan usaha yang mempunyai kelebihan dana melakukan investasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh emiten. Pasar uang adalah pasar yang memperjualbelikan surat berharga jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun, seperti sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, sertifikat deposito, interbank call money, banker acceptance, commercial paper, dan repurchase agreement. Bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan jangka antara penerimaan dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi. Baik, selanjutnya kita akan membahas pertemuan ke-7 yaitu di mana dengan judul Fungsi dan Peran Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Non-Bank.
Pengertian bank syariah. Bank syariah secara umum adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembiayaan serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, di mana kegiatan usahanya terlepas dari riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Sementara itu, pengertian lembaga keuangan non-bank yaitu lembaga keuangan yang tujuannya sebagai pengumpul dan penyalur dana dari masyarakat untuk masyarakat juga dalam bentuk pinjaman. Lembaga ini berbentuk seperti dalam asuransi, dana pensiun, modal ventura, penggadaian, serta perusahaan pembiayaan.